Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ananda, ayahanda dan ibunda rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Hari Raya ini merupakan Hari Raya Kurban, di mana di antara ibadah yang khusus hanya ada di Hari Raya ini, di antaranya selain tentunya sholat Id, itu adalah melaksanakan ibadah kurban. Ya, kurban adalah salah satu ibadah yang istimewa, yang luar biasa, yang selain berdimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, juga berdimensi sosial kepada masyarakat sekitar. Ibadah kurban merupakan ibadah yang pertama kali Allah syariatkan memang di zaman Nabiullah Adam alaihissalam kepada Habil dan Qabil. Kemudian disyariatkan lagi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang ini kemudian menjadi sebuah kisah yang fenomenal, yang memang patut kita ulang setiap tahun untuk kita ingat dan kita ambil ibrahnya. Bagaimana tidak? Ananda, ibunda, dan ayahanda rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah lama tidak punya anak. Beliau berdoa kepada Allah, memohon diberikan anak. Allah kabulkan. Allah berikan anak yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala putra dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sudah menginjak remaja, sudah dewasa, ternyata turun perintah Allah lewat mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangan yang sudah lama dinanti kehadirannya itu. Tapi bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Sami'na wa ata'na. Bagaimana juga sikap Nabiullah Ismail alaihissalam? Juga sama. Beliau menyampaikan, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam telah mencontohkan kepada kita tentang sebuah ketaatan totalitas tanpa batas kepada Allah. Ketaatan yang total, ketaatan yang langsung, sami'na wa ata'na, tanpa nanti dulu. Ya, subhanallah. Ananda, ayahanda, dan ibunda rahimakumullah. Ini tentu menjadi sangat berharga bagi anak-anak kita, bagi siswa-siswi sekalian, ya. Untuk apa? Untuk mengambil ibrah bahwa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan ketaatan kepadanya harus melebihi kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda, ayahanda, dan ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insan tama menyelenggarakan prosesi penyembelihan hewan kurban. Kenapa Ananda diarahkan, diminta untuk menyembelih hewan kurban di insan tama? Karena di insan tama, selain prosesi penyembelihan seperti biasa yang sebagaimana layaknya dilakukan oleh kaum muslim pada umumnya, di insan tama penyembelihan hewan kurbannya juga tentunya diinternalisasi dengan pembelajaran. Kurban yang terinternalisasi dengan pembelajaran, dengan pendidikan. Banyak nuansa pendidikan yang diperoleh oleh Ananda
ketika penyelenggaraan prosesi penyembelihan hewan kurban di Insan Tama. Ananda akan memperoleh pembelajaran tentang apa itu Hari Raya Idul Kurban. Bagaimana itu prosesi penyembelihan hewan kurban. Hewan yang seperti apa saja yang harus memenuhi syarat-syarat untuk dikurbankan. Bagaimana proses pembagian kepada masyarakat sekitar dan lain-lain. Termasuk sekaligus Ananda juga bisa mempelajari bagaimana itu organ tubuh yang ada dalam hewan kurban dan pembelajaran lainnya. Jadi kurban di Insan Tama adalah kurban untuk pendidikan. Subhanallah, dua manfaat akan diraih oleh Ananda sekaligus. Pertama, ibadah kurban itu sendiri. Kedua, pembelajaran dan pendidikan juga akan diraih oleh Ananda. Masya Allah, tabarakallah ya. Insya Allah kita berdoa semoga semua Ananda, ayahanda dan ibunda yang berkurban di hari ini, ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting di balik itu semua adalah semoga setelah Hari Raya Idul Kurban ini, ketaatan Ananda, ketakwaan Ananda, kesolihan Ananda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus meningkat. Dan mudah-mudahan bakti Ananda kepada orang tua juga semakin meningkat. Semoga Ananda menjadi anak-anak yang semakin solih dan solihah. Akhirnya kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kurban Ananda, ayahanda dan ibunda sekalian di tahun ini, dan semoga di tahun-tahun berikutnya Allah juga memberikan keluasan rezeki kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah kurban di tahun-tahun berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya kami menghaturkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.